Kemudian gimana nih anak candu HP, walaupun udah ada kesepakatan tapi kasar. Nah, ini harus dipahami dulu nih, watak anak yang mana. Yang tadi, yang misalnya ekstrovert tadi, ya. Kalau yang ekstrovert tadi memang dia belak-belakan. Satu. Kedua, ini anak laki. Tadi saya sudah sampaikan, laki-laki itu otak kanannya lebih dominan, jadi otak bermainnya lebih dominan. Ketiga, membuat kesepakatan itu gak cuma satu kali, diulang-ulang. Dan buat pertemuan-pertemuan yang rutin. Anak saya 5, 4 laki-laki. Untung saya belajar sedikit tentang otak laki-laki, bahwa dia sedang bermain. Pada saat mereka masih kecil, terutama waktu TK dan SD, terutama ya, dan juga waktu sampai SMP lah kira-kira, itu harus dibuat pertemuan-pertemuan khusus yang teratur sebulan sekali untuk membahas kesepakatan-kesepakatan ini. Banyak orang tua bilang saya sudah bikin kesepakatan, ternyata baru 1 kali diomonginnya. Coba bikin dalam kondisi yang kita siap, dia siap. Contoh ya, anak saya Mas Lanang itu kan lahirnya 18 Juni. Supaya saya ingat, setiap anak mendapatkan jatah pertemuan khusus, bukan sama adik-adiknya, itu setiap bulan tanggal 18, saya jemput Mas Lanang dari sekolah, nih waktu dari masih kecil ya, masih TK ya, ajak dia makan. Kenapa? Kalau kita mau nasihati anak laki, itu harus dalam kondisi sama lagi makan enak, gembira. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Itu ingat baik-baik kalau anak laki. Jadi ngobrol, terus kita catat, kamu mau main bulan ini kamu mau main apa aja? Itu tanya, Bunda aku mau main game apa? Game online. Apa itu, ceritain dong. Jadi anak merasa bahwa oh bundaku ini adalah orang yang paling aman kalau saya cerita tentang permainan saya. Karena anak laki-laki mau bermain. Dan sekarang era digital, mainnya digital, kan gitu. Jadi kita catat, oh game online Dota untuk itu ya nak ya, untuk kita bisa perang, ngatur strategi, ya gitu. Iya Bu, karena buat anak laki-laki bermain itu belajar, gitu. Ya, nah jadi terus misalnya janjian, kamu main berapa jam nih nak? Soalnya nanti kan bulan ini ada ujian, ada ulangan, ya ingat ya, sholat harus dikerjakan ya. Nah itu kesempatan setiap bulan ingetin lagi. Terus kita pantau deh sebulan itu dia benar nggak sesuai sepakatan. Kalau enggak, ya kalau bisa waktu kita memantau anak ini sudah mengerjakan sesuai kesepakatan, kita catat. Misalnya dia janji mainnya cuma 2 jam aja, mau mendekati 2 jam, kita bilang, nah udah hampir 2 jam, ya bun, udah. Nggak usah ditekan-tekan, anak lagi nggak usah ditekan-tekan, apalagi umur 10-11 tahun nih, lagi akil balik, lagi testosteron naik, ya agresifnya tinggi. Cuman nyampaikan aja, terus kita lihat, dia mainnya 2 jam lebih, 40 menit, catat, besok lagi catat. Nah, bulan depan pada saat negosiasi atau saat musyawarah, ingat ya musyawarah ya, kita doa dulu, ya Allah, mohon lemah lembut saya mau musyawarah pada anakku, ya Allah, ya, dan maafkan mereka dan mohonkan ampun, ya Allah, dari hasil pengamatan saya sebulan ini, ya Allah, anakku tidak sesuai kesepakatan, ya Allah, saya maafkan dia, ya Allah. Sebut namanya Fulan bin Fulan, ampuni dia ya Allah. Baru tadi kan ngajak musyawarah kan, barulah kita jemput lagi, kita makan berdua. Nak kemarin ibu catat-catat kok kamu sebulan ini nggak dari 2 jam nak, kelebihan terus. Iya ya Bu ya. Nah, anak juga kan baru sadar, oh gitu, berapa jam tuh Bu? Misalnya, iya ada yang 2 jam 60 menit, 3 jam dong itu. Iya bercanda-bercanda aja. Kenapa sih nak? Terus cari tahu kenapa. Iya Bu, aku minta maaf ya, karena kalau kita main game online, khususnya Dota, kita nggak boleh berhenti tiba-tiba. Kita harus minta izin, dan proses izin itu bisa makan waktu Bu. Oh gitu. Dan main game online itu kan biasanya pertemanan luar negeri. Jadi mereka harus membawa nama negara, karena anak saya bilang ini bawa nama negara Bu. Sekarang bawa nama negara itu bukan cuma main basket, main bola, atau lomba matematika, main game itu bawa nama negara. Orang Indonesia, anak Indonesia dicap loser oleh orang negara-negara. Kenapa? Karena kalau main tiba-tiba hilang. Dan saya yakin kenapa anak tiba-tiba hilang, belum sempat izin, udah dimarahin orang tuanya. Makanya ini harus paham, ya. Dengan kondisi kayak gitulah maka enak. Jadi anak mengerti, oh, terus kita juga ngerti, oh kalau gitu gini deh, ibu kasih waktu 2 jam, habis itu untuk minta izinnya setengah jam. Bisa nak? Iya Bu. Bikin lagi kesepakatan baru, pantau lagi, bahas lagi bulan depan. Itulah peran orang tua, itu yang namanya sabar, ya. Dan coba ibu-ibu nih, karena kita kan otak kita beda sama laki-laki.
Coba bikin settingan di kepala bahwa anak laki-laki bermain itu belajar. Belajar apa Boy? Ya belajar dalam permainan itu. Belajar strategi, belajar dia punya teman banyak di era sekarang, belajar bagaimana dia mengatasi ya tekanan-tekanan kekalahan dalam permainan itu belajar. Karena anak yang asik main, ibu nasehatin itu nggak suka dia. Itulah jadinya ngamuk. Ya, kita pantang nasihati anak dalam kondisi main. Kan udah bikin kesepakatan. Nah, tapi ibu harus tegas kesepakatan yang misalnya satu azan, azan loh, azan. Nah, kita udah sepakat azan loh. Nah. Adapun kalau soal yang azan kemudian dia sholat, makanya nanti dia terbiasa. Oke deh, wah, tak lagi mau azan nih. Kalau gitu saya tunda aja deh, sholat dulu, baru saya main. Nah itu untuk dia belajar. Dan proses belajar ini hasilnya baru 10 tahun yang akan datang, Bun. Jadi ikhtiar terus, nah itulah sabar. Ya, oke, dan kita nggak bisa langsung memblaming itu sebuah kecanduan. Kalau belum lagi mencoba untuk cara-cara kayak tadi dilakukan, ya. Oke, jadi sekali lagi ya Bismillah, coba deh bikin sebuah habit yang benar, baik dan pantas, ya. Oke, baik. Kalau seorang ayah itu tugas di luar kota dan nggak ketemu sama anak, itu sebetulnya masih nggak apa-apa. Ya, karena memang kita tahu ayahnya sedang menjemput nafkah untuk keluarga di luar kota. Ibu yang harus ceritakan, ayah itu orangnya kayak gini, dan juga bikin secara teratur ayah komunikasi lewat teknologi canggih sekarang, apa video call atau Zoom meeting, itu harus janjian. Memang mungkin nggak bisa setiap hari, tapi 3 hari sekali, misalnya katakanlah setiap Senin Kamis misalnya, sore sambil ngabuburit mau buka puasa, barangkali kalau puasa sunnah ya, kita buka video call atau Zoom meeting, di situlah. Kenapa saya bilang begini? Kenapa saya bilang itu tidak apa-apa? Sebagaimana kalau kita belajar sirahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan nggak sama-sama. Ditinggalkan waktu kecil, waktu bayi, kemudian Nabi Ibrahim pergi kembali ke Palestina. Ya, dan ketemu lagi Nabi Ismail udah besar, kan sama kan? Tapi apa yang dilakukan? Ya, di dalam sirah itu Nabi Ibrahim itu senantiasa mendoakan anaknya. Jadi kita ingatkan si ayah, ya doain anaknya. Karena bapak-bapak kalau dia sedang musafir ya atau sedang di dalam luar rumah dan dia bekerja, baik yang pulang setiap hari atau LDR lama baru pulang, itu doanya makbul. Ya, doanya kencang sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ismail kan sama ibunya terus. Ya kan? Nah, coba. Ya. Bagaikan ya nanti kalau kita bilang sama anak, kalau Bunda, kenapa ya ayah jauh ya? Nggak apa-apa, Nak. Ceritakan saja. Ya, apalagi kan ini komunitas inspirasi nabawi ya kan? Ya, kisah-kisah Nabi ini menjadi sebuah contoh. Ya. Dan kita yang ceritakan betapa ayahmu ini begini. Dan tentu ya carikan waktu untuk janjian untuk selalu komunikasi lewat teknologi sekarang. Kan sekarang udah canggih.